Halo, 12 bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di materi perubahan sosial untuk pertemuan kedua. Nah, sebelum saya memulai untuk bab teori perubahan sosial, saya ingin mengingatkan kembali yang dikatakan perubahan sosial itu apa sih? Bukan hanya sekedar perubahan fisik dari bangunan, bukan hanya perubahan model pakaian, bukan. Tapi perubahan yang dimaksud itu mampu membawa manfaat ataupun kerugian bagi seluruh lapisan masyarakat, atau perubahan itu mampu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi karena kita fokusnya di antropologi, berarti perubahan sosialnya wajib mempengaruhi 7 unsur budaya. Nah, yang wajib kalian tahu, kalian pahami ialah teori perubahan sosial menurut Suryono Sukanto. Beliau mengatakan segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat itu mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan yang didefinisi itu adalah lembaga pada masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia di mana mempengaruhi struktur masyarakatnya. Nah, lembaga masyarakat ini apa sih, Bu? Nah, lembaga masyarakat contohnya nih kita ambil dari sistem ekonomi. Di sistem ekonomi ada lembaganya apa? Lembaga keuangan, pajak, kemudian lembaga pendidikan apa lembaganya? Sekolah, universitas, pondok pesantren maupun gereja dan lain sebagainya. Nah, untuk mengingatkan kalian kembali 7 unsur budaya itu apa sih? Nah, ini saya kasih linknya, link YouTube-nya. Nah, kemudian di slide ketiga ini saya ngambil contoh miliknya Haikal. Nah, di sini saya dari gambarnya belum jelas mana sih yang dimaksud Haikal sebagai perubahannya. Nah, itu gambarnya sekelompok pengungsi. Sepertinya mereka korban bencana alam lah. Terus perubahan sosialnya di mana? Kita nggak tahu. Andai saja di sini Haikal menampakkan bencana alam tsunami, kondisi saat tsunami dan kondisi sesudah tsunami, mungkin jelas apa yang dimaksud Haikal sebagai perubahan sosial. Nah, kemudian kita masuk ke teori perubahan sosial. Saya ambil dari Gilin dan Gilin. Menurutnya, perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya penemuan baru. Kalian masih ingat nggak dengan inovasi, invention, difusi, akulturasi, asimilasi? Pasti ingat. Oke, ini saya ngambil contoh dari komposisi penduduk. Indonesia itu wilayahnya luas. Penduduknya kita nggak kalah sama India, nggak kalah sama Cina, nggak kalah sama USA. Nah, tetapi keunggulannya apa? Cina penduduknya besar, bahkan mereka menekan angka kelahiran, bahkan mereka menghambat angka kelahiran. Beda kalau di Indonesia. Indonesia punya nilai tradisional bahwa banyak anak banyak rezeki. Di semua wilayah seperti itu, tidak hanya Jawa. Nah, sehingga program KB pun tidak begitu sukses di Indonesia, sehingga menyebabkan bonus demografi, yaitu meledaknya angka kelahiran. Ini potensi yang bagus, tapi sayangnya bonus demografi ini menyebabkan dampak yang kurang baik, misalkan di bidang ekonomi. Apa dampaknya? Pengangguran, lulus sekolah, lulus kuliah, tidak langsung kerja. Jika tidak kreatif, maka akan menjadi pengangguran. Paham anak-anak? Baik.
Kemudian dari Kingsley Davis, ini masternya teori perubahan sosial. Menurutnya, perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Bu Resti ngambil perusahaan e-commerce, ada Grab, ada Shopee, ada Gojek, ada apa lagi, ada OVO dan macam-macam. Nah, ini sebelum kehadiran e-commerce ini, salah satunya Gojek misalkan. Nah, Gojek ini ternyata menjadi perusahaan e-commerce terbesar nomor 4 di Asia. Nah, luar biasa bukan? Itu produknya anak negeri yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan kita. Sebelum adanya Gojek, masalah pengangguran itu masalah yang besar, sulit teratasi, pemerintah sendiri tidak bisa mengatasinya. Nah, setelah kehadiran Gojek, para pengangguran ini ternyata mendapatkan alternatif bagaimana cara bertahan hidup. Para orang-orang yang belum beruntung ini, mereka mencoba peruntungan menjadi driver ojek online. Ternyata luar biasa, angka pengangguran bisa ditekan oleh adanya e-commerce ini. Kira-kira ini mempengaruhi sistem tata kelakuan? Mempengaruhi. Kita tidak perlu capek-capek nyari ojek, nunggu angkot. Kira-kira berdampak nggak pada tukang-tukang angkot? Dilihat dari sistem perekonomiannya, dampak. Kira-kira berdampak nggak pada keluarga dari para driver ojol ini? Berdampak, kehidupannya malah semakin baik. Kemudian dari belanja online, dari Shopee, Blibli, Tokopedia, mempengaruhi tata nilai kita dalam berbelanja, mempengaruhi. Itu yang dimaksud Kingsley Davis, bahwa perubahan itu mempengaruhi struktur dan fungsi masyarakat. Kemudian ada McIver. Menurutnya, perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan dalam hubungan sosial itu. Bu Resti ngambil contoh kurir. Ada contoh nyata nih. Mungkin kalian pernah mengalaminya. Jadi ada seorang ABG, dia itu Shopee mania. Dia sering lihat contoh-contoh, bukan contoh, barang-barang yang sering dipromokan di Shopee. Nah, misalkan aja makaroni aja loh dijual di Shopee, bahkan sampai di promo-promo, harusnya 15.000, ternyata ada promo misalkan 77 gitu ya, promo 77, harga makaroni itu bisa mencapai hanya Rp5 atau Rp50. Dibelilah satu bungkus makaroni dari aplikasi Shopee. Nah, kemudian saya berpikir, ini anak kenapa sih beli makaroni aja lewat Shopee, ternyata harganya cuma 5 atau Rp50. Yang paling saya pikirkan lagi, kenapa kurirnya mau nganterin makaroni jauh-jauh, panas-panas. Nah, kira-kira ini mempengaruhi keseimbangan atau hubungan sosial nggak? Mempengaruhi banget. Para kurir ini bekerja untuk mendapatkan penghasilan, apapun tugasnya dia laksanakan. Kemudian dari aspek hubungan sosial, kira-kira kalian mencium bau-bau budaya konsumtif nggak di sini? Oke, nanti akan kita bahas lagi. Kemudian ada teori dari Bruce C. Cohen. Menurutnya, perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dan organisasi sosial. Syarat utamanya dalam perubahan itu adalah sistem sosial dalam pergaulan hidup yang menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Itu di gambar itu saya ambil contoh, mungkin kalian pernah mengalami, ada sekelompok pemuda, sepertinya mereka sangat dekat karena duduknya berdekatan, tapi mereka tidak melakukan interaksi primer. Tidak ada kontak primer di sana, masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri, masing-masing sibuk dengan percakapan online-nya di dunia maya sendiri. Nah, mempengaruhi tata nilai pergaulan kita enggak? Mempengaruhi sistem kemasyarakatan enggak?
mempengaruhi. Baik, kemudian di slide berikutnya ada faktor perubahan sosial. Nah, secara garis besar perubahan sosial itu dipengaruhi oleh faktor alam, faktor teknologi, dan faktor kebudayaan. Kalau hanya faktor alam, misalkan dari contohnya Haikal tadi, misalkan meletusnya Gunung Bromo. Nah, terus apa masalahnya? Mana perubahannya? Jika meletusnya Gunung Bromo tidak mempengaruhi salah satu faktor yang lainnya, itu bukan perubahan, tapi hanya bencana alam. Contohnya tadi, meletusnya Gunung Bromo mempengaruhi atau menunda atau mengganggu pelaksanaan upacara satu suro atau kasodoan di Tengger. Nah, itu kan mempengaruhi faktor kebudayaan. Itu merupakan contoh dari perubahan sosial. Jadi dari satu penyebab mempengaruhi hal yang lain. Faktor alam mempengaruhi sistem religinya. Paham anak-anak? Kalau hanya satu faktor alam terjadi tidak mempengaruhi teknologi atau kebudayaan, itu bukan perubahan sosial. Oke. Nah, ini kelas kalian saya bagi menjadi 5 kelompok. Nanti kita menggunakan Google Slide. Tema masing-masing kelompok harus mencantumkan COVID-19, perubahan sosial yang disebabkan oleh COVID-19. Libatkan 7 unsur kebudayaan. Nah, masing-masing kelompok Bu Fresti beri link yang langsung menghubungkan kalian ke Google Slide masing-masing. Keaktifan kalian akan terekam di sana. Semua anggota sudah saya setting sebagai editor. Siapa nih yang masuk ke Google Slide kelihatan terekam di sana. Kira-kira anggota kelompok lain boleh nggak masuk di situ? Boleh. Berarti ada nilai tambahan, nilai keaktifan. Kalau anggota kelompoknya sendiri ada 2 nilai, keaktifan intern sama pengetahuan dan tugas. Kelompok lain yang masuk ke kelompok satunya berarti ada tambahan nilai keaktifan ekstern. Pertanyaan melalui WA group Japri tidak dilayani. Oke, semangat anak-anak. Nah, modul yang wajib kalian pelajari ada di link berikut ini. Presensi dan pertemuan hari ini itu kan menghasilkan tugas, kalian upload di sini. Nah, presensi kalian isi sambil ngupload tugas yang saya berikan. Paham anak-anak? Loh Bu, tugasnya saya bagaimana? Kalian screenshot pekerjaan Google Slide kalian, kemudian kalian upload di sini. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas lagi di WA dan di Google Slide kita. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ketiga.